Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini dengan judul Epistemologi Thomas Kuhn dan Revolusi Ilmu Pengetahuan. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Nurmala, Risman, dan Wanda. Izinkan saya membacakan pendahuluan. Filsafat ilmu berperan penting dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan terbentuk dan berkembang. Salah satu tokoh sentral dalam bidang ini adalah Thomas S. Kuhn melalui karyanya The Structure of Scientific Revolution. Kuhn memperkenalkan konsep revolusi ilmiah dan perubahan paradigma yang menantang pandangan klasik bahwa ilmu berkembang secara linear dan kumulatif. Ia berpendapat bahwa perubahan besar dalam sains terjadi melalui pergantian paradigma yang drastis. Pemikirannya ini menjadi tonggak penting dalam epistemologi modern dan sekaligus merespon kritik terhadap falsifikasionisme Karl Popper. Makalah ini akan mengulas lebih lanjut epistemologi Kuhn serta relevansinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, batas dan validitas pengetahuan, serta bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, epistemologi membantu membedakan pengetahuan dan non-ilmiah, serta menyoroti bahwa ilmu dibentuk oleh asumsi metode, logika, dan konteks sosial tertentu. Revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan berkembang secara revolusioner, bukan bertahap. Ia membagi proses ini ke dalam beberapa fase, yaitu prasains, ilmu normal, anomali, krisis, revolusi ilmiah, dan ilmu normal baru. Revolusi terjadi saat paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang berbeda secara fundamental, seperti peralihan dari geosentris ke heliosentris dan dari fisika Newton ke fisika relativitas. Sejarah sains revolusioner menurut Thomas Kuhn. Kuhn menjelaskan bahwa sejarah sains terdiri dari satu, prasains, belum ada paradigma dominan. Kedua, ilmu normal. Komunitas ilmiah menerima satu paradigma dan bekerja. Ketiga, anomalia, hasil eksperimen atau data yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma. Keempat, krisis, meningkatnya jumlah anomalia menyebabkan ketidakpercayaan terhadap paradigma. Kelima, revolusi ilmiah, paradigma baru menggantikan yang lama. Keempat, ilmu normal baru, paradigma baru digunakan sebagai kerangka baru. Konsep inkomensurabilitas menjelaskan bahwa dua paradigma tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki dasar asumsi yang berbeda. Selanjutnya, Thomas Kuhn sebagai respons terhadap Karl Popper. Karl Popper mengembangkan teori falsifikasionalisme, yaitu bahwa suatu teori ilmiah harus bisa diuji dan dibantah. Namun, Kuhn mengkritik bahwa ilmuwan tidak segera meninggalkan teori ketika teori itu dibantah oleh satu atau dua anomalia. Sebaliknya, ilmuwan cenderung mempertahankan teori selama mungkin. Kuhn juga menolak pandangan bahwa ilmu sepenuhnya objektif. Ia menekankan bahwa komunitas ilmiah, konsensus, dan konteks sosial historis dalam bentuk ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemikiran Kuhn lebih menggambarkan sains sebagai adanya, bukan sebagai seharusnya. Selanjutnya, perkembangan epistemologi setelah Kuhn dan Popper. Yang pertama yaitu Imre Lakatos menggabungkan Popper dan Kuhn dengan konsep program riset ilmiah. Ia menilai perkembangan ilmu berdasarkan progresivitas atau degeneratifnya sesuai program riset. Kedua, Paul Feyerabend menolak adanya metode ilmiah yang universal. Dalam bukunya Against Method, ia mengusulkan prinsip Anything Goes sebagai bentuk
pluralisme metodologis. Selanjutnya, konstruktivisme sosial. Pendekatan ini melihat ilmu sebagai konstruksi sosial, dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, politik, dan ekonomi. Tokoh-tokohnya antara lain Bruno Latour dan Stephen Wolgar. Itulah dia materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Thomas Kuhn telah mengubah paradigma dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak berkembang secara linier, tetapi melalui revolusi ilmiah di mana terjadi pergeseran paradigma yang menyeluruh. Pandangan ini menjadi kritik terhadap pendekatan logis, positivistik maupun falsifikasionisme Popperian. Epistemologi dalam konteks ini menjadi alat penting untuk memahami dinamika perubahan, ilmu, dan sifat relatif dari kebenaran ilmiah. Setelah era Kuhn dan Popper muncul pendekatan yang lebih pluralistik dan reflektif terhadap sains. Itulah dia materi yang telah kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.